Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Garasi Bondan. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sebuah city car Daihatsu Ayla. Ini tahunnya 2021, tipenya juga sudah lumayan lengkap. Nanti apa saja yang didapat, kemudian nanti akan saya jelaskan perbedaannya dengan versi-versi sebelumnya dan bagaimana kondisinya, karena ini mobil yang akan kita jual juga. Jadi barangkali ada yang berminat, nanti bisa hubungi di nomor yang kita cantumkan di kolom deskripsi. Daihatsu Ayla ini salah satu LCGC city car. Dia lahir di sekitar tahun 2013 dan mengalami facelift kurang lebih sekitar 2 kali, dan ini adalah yang tahun 2021. Nah, dia yang mesin 1200. Jadi ini ada dua versi. Jadi ada yang 1000 cc, kemudian ada yang 1200 cc, dan kebetulan di 1200 cc dia sudah 4 silinder. Jadi mesin yang sama digunakan oleh Daihatsu Sigra atau Toyota Calya kembarannya, dan dengan bobot yang lebih ringan otomatis dia akan lebih lincah dan akan lebih hemat bahan bakar. Oke, kita jelasin dari depan ya. Dari kondisinya ini, karena memang mobil kita sambil jualan ya, jadi kita jual juga. Ini kita review mobil bekas. Nah, jadi ceritanya kemarin ada beberapa yang komentar, jadi kalau mau review mobil jangan sambil jualan. Nah, tapi memang ini konsepnya kita. Jadi memang kita punya barang dagangan dan akan kita review bagaimana kondisinya. Kalau misalnya tertarik dan mau lihat aslinya, Anda silahkan hubungi di kontak person yang kita cantumkan di kolom deskripsi dan bisa janjian. Oke, kita jelaskan dari mulai depan. Dia ada perubahan ya, dari versi sebelumnya dia sudah ada DRL-nya di bawah itu, tapi yang ini dia sudah tidak ada DRL-nya. Kemudian untuk headlampnya dia ada yang ini sudah proyektor ya, tapi dia belum LED ya, jadi masih proyektor saja tanpa LED. Kemudian di situ ada high beam-nya, jadi ini low beam sama high beam-nya. Kemudian reflektornya itu dibuat sporty ya, dia ada hitam-hitamnya, ada kayak chrome-nya gitu ya. Kemudian untuk bawahnya dia ada aksen chrome-nya di sini. Kemudian sudah ada fog lamp-nya. Fog lamp-nya ini juga halogen ya. Ini sudah ada rumahnya gini, housing-nya dia warnanya hitam doff ini. Kemudian ke tengah dia grillnya seperti ini, jadi banyak hitam-hitamnya. Chrome-nya hanya sebatas garis ini, dan ini logo Astra ya, logo LCGC dari Astra seperti itu. Kemudian di sini ada kisi-kisi anginnya ya. Nah, dan ini hanya sebelah kiri aja. Jadi ini ada lubang angin di sini, hanya sebelah kiri aja. Oke, seperti itu. Kemudian untuk wipernya kebetulan masih model biasa, dan washernya untuk wipernya di trimnya hitamnya, bukan di cupnya ya. Oke, kita lihat dari samping ya teman-teman. Dari samping kita bisa lihat untuk velgnya dia masih standar, dengan modelnya sudah beda ya, dengan versi sebelumnya dia sudah beda. Dia two-tone ya, jadi ada alloy-nya, ada warna gunmetalnya. Profilnya di 175/65 ring 14, jadi lumayan imut. Kemudian kita ke sini ada logo Dual VVT-i. Dia sudah menanamkan teknologi Dual VVT-i. Kemudian untuk model spionnya dia juga sudah beda. Dia sudah agak memanjang gini, sudah ada turning lampnya di spion. Oke, kemudian
untuk talang air ini sudah bawaan dari Daihatsu Ayla tahun 2021. Ini sudah bawaan. Kemudian kita lihat untuk handle pintunya, dia masih model tarik ke atas gitu ya, bukan yang model seperti zaman sekarang model tarik itu, dia masih pop up ke atas gini. Samping dia sudah ada side skirtnya ya, dia sudah ada side skirt. Ini bawaannya ya. Kemudian samping sebelah kiri belakang. Nah ini sebelum kita ke belakang, kita lihat dari sisi sini ya. Untuk kondisi catnya dia masih original ya, tapi untuk bumpernya di depan dia sudah ada di repaint sebelah sini, kanan dan kiri. Tapi untuk secara keseluruhan sebelah samping kiri dia masih ori dan kondisinya minim lecet. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Nanti kalau mau lihat detail, tertarik dengan mobil ini, City Car Imut ini, silakan hubungi di kolom deskripsi ya, saya cantumkan nomor HP-nya. Oke, kita ke belakang. Teman-teman, kita dari belakang ya, sudah disematkan spoiler dan ada high mount stop lamp. Ini sudah bawaannya ya teman-teman. Kemudian ada wipernya. Tipe R, dia sudah ada wipernya. Kemudian ini ada logo Daihatsu-nya. Jadi yang depan sama yang belakang beda ya. Logonya kalau yang belakang D gini, kalau yang depan dia modelnya yang LCGC-nya Daihatsu ya gitu ya. Di sini ada logo Astra, Daihatsu, kan kemudian yang di sebelah kanan ada Ayla dan R tipenya dan cc-nya 1,2, artinya 1200 cc. Kemudian untuk tail lamp, ya ini dia modelnya sudah modern sekali. Dia ada kombinasi warna hitam, ada chrome-nya di sini. Ini sudah LED. Kemudian ini untuk lampu atretnya dan lampu seinnya seperti ini. Oke, ke bawah. Nah ini teman-teman, dia sudah ada lecet di sini ya. Untuk bumper sebelah kanan ini sudah di repaint dan masih ada lecetnya di sini. Kemudian di sini ada untuk aksesorisnya seperti ini bawaannya, dan ini untuk reflektornya ya. Kemudian ke tengah sudah disematkan sensor parkir, dan ini bawaan ya, bukan aftermarket, dia bawaan dari Daihatsu. Dia sudah ada kamera parkirnya. Oke, kemudian untuk tatakan platnya dia sudah sewarna bodi. Oke, kita ke samping kanan. Di samping kanan secara keseluruhan hampir sama kondisinya seperti di sebelah kiri. Hanya saja nih ada lecet-lecet di sini, lecet-lecet tipis, dan di sini. Ini sangat wajar ya. Di sini ada beberapa titik lecet. Kemudian di belakang ini masih mulus semua ya. Nih, kalau yang belakang masih mulus semua. Kemudian sealer-sealernya masih asli ya, belum ada cat ulang. Seperti ini kondisinya sebelah kiri, sebelah kanan. Bumper yang sebelah kanan juga sudah di repaint ya, seperti itu. Kemudian untuk antena radio, nah ini dia masih model lama ya, masih model tarik seperti ini ya, nggak ada sakfinan, dia masih manual tarik. Sudah. Oke, sebelum kita ke interior, kita lihat mesin. Dari sektor mesin dia ada perubahan ya. Mesinnya 1200 cc, tapi dia sudah 4 silinder menghasilkan tenaga 88 PS di 108 Nm torsinya. Jadi dengan dual VVT-nya dia mampu menghemat lebih daripada versi sebelumnya. Tercatat dalam kota itu kurang lebih sekitar 1:11 sampai dengan 12 ketika mobil itu mesin sehat. Kemudian untuk bahan bakarnya juga oktannya yang dianjurkan oktan 92 menggunakan Pertamax. Tapi seminggu ini saya menggunakan Pertalite, tidak ada masalah dan tidak ada ngelitik sedikit pun. Dan bahan bakarnya juga tidak berbeda jauh ya, sekitar 1:11 dalam kota. Dan ketika kita perjalanan panjang lebih lama, dia bisa 1:14 sampai 16 di kecepatan
sekitar 100 km per jam sampai 120 km, dia bisa 114 sampai 116. Untuk konstan di tol bisa 1:18 ya. Tapi kembali lagi ke fungsi dari mobil ini, dia hanya city car, dia hemat di bahan bakar untuk dalam kota, kemudian juga hemat untuk perawatannya karena ini menggunakan oli yang tidak banyak ya, kurang lebih sekitar 3 liter. Nah seperti itulah, karena memang ini city car, kita harus memilih mobil ini karena hemat bahan bakarnya, karena nyamannya ya kan. Dan seperti inilah kondisinya. Untuk ruang mesinnya seperti ini ya, jadi layoutnya seperti ini, akinya juga kecil ya, imut-imut semua seperti ini. Kemudian untuk power steeringnya dia sudah elektrik, jadi tidak ada pompa hidrolik, power steering di sini. Kemudian dia juga sudah rem ABS. Oke. Nah, yang menjadi kekurangan sebenarnya ini, dia untuk balik cupnya dia belum dicat sewarna bodi teman-teman. Tapi dia sudah dikasih peredam. Hanya saja itu, dia untuk bagian dalam belum dicat sewarna bodi seperti yang di luar. Kondisinya seperti ini. Yang bawah juga seperti ini, teman-teman. Lihat. Untuk catnya tidak sama ya. Jadi yang dalam tidak dicat. Hanya dilandasi primer aja mungkin ya. Oke, kita tutup. Ini ringan sekali ya. Jadi walaupun seorang wanita pun kalau buka cupnya mungkin tidak kesulitan karena memang ringan ya. Dan untuk nutupnya kita cukup banting seperti ini. Ya. Oke, kita ke interior. Oke, kita masuk ke interior teman-teman. Jadi ini untuk tahun 2021 banyak sekali perubahan ya. Kalau untuk door trim sama aja ya. Dia plastik keras, tapi ada sini ada door trimnya, ada kainnya di sini, warnanya hitam garis-garis merah. Sudah auto. Saya nyalakan dulu ya. Kita lihat. Kuncinya seperti ini ya, teman-teman. Hanya model buka dan kunci. Yang auto hanya di sebelah driver. Tapi untuk up-nya, untuk naiknya kita harus tahan. Yang lainnya manual. Harus kita tahan ya, tidak auto. Kemudian dari segi setir ya, jadi sama untuk speedometernya hampir sama ya seperti yang lama ya. Jadi dia hanya ada trip A, trip B, kemudian average bahan bakar, kemudian di sini dia sudah auto retract. Jadi tombolnya dari sini. Ya, jadi selain kita bisa electric mirror, dia sudah bisa melipat dari dalam. Kemudian kita nyalain ya. Nah, ini setirnya juga paten ya, tidak ada tilt steeringnya, dia paten seperti ini. Kemudian pengaturan di sebelah kanan ada lampu kota, lampu utama ya, lampu fog lamp ya, yang bawah itu ada. Kemudian yang sebelah kiri pengaturannya hanya low sama high, jadi untuk depan dan belakang sudah lengkap ya. Kemudian di tengah di sini ada cat-catan warna abu-abu dan silver, dia modelnya kayak menggantung gitu ya, jadi modelnya seperti ini sekarang. Dan dia sudah elektrik ya, jadi sudah digital ya. Nah di sini ada untuk pengaturan fan dan ada untuk pengaturan suhunya. Tapi untuk mode arah anginnya hanya di atas saja. Kemudian yang di atas dia tidak bisa di off kan, artinya dia nyala terus ya. Yang sebelah kanan dan kiri juga sama ya. Nah kemudian untuk audionya, audio unitnya dia sudah bawaannya seperti ini. Oke, ada musik, kemudian bisa Bluetooth. Ini home-nya, ini sudah bisa Bluetooth, radio. Seperti itu ya, cukup lengkap. Cuman tidak ada CD-nya, jika sekarang tidak ada CD. Dan ada parkir, kamera parkir. Lihat. Nah, sudah ada kamera parkir, ini bawaannya. Kemudian kita lihat ke bawah. Di sini ada lumayan ya untuk naruh-naruh HP gitu. Sama di sini ada 2 cup holder dan ada tuas transmisinya. Dia modelnya yang model lurus gitu aja.
tidak seperti model-model Toyota yang bergerigi gitu. Dia hanya lurus dan ada tombol melepasnya. Kemudian dia juga ada shift lock. Jadi kalau untuk parkir di mall dan ini bisa di shift lock ya, di shift lock di N itu bisa. Ya, ini menjadi standar ya, jadi standar untuk mobil otomatis itu ada shift locknya. Kemudian di tengah ada rem tangan manual ya, kemudian ada cup holder lagi di sini. Oke. Kalau dari bentuk joknya, dia model headrestnya dia menyatu ya. Ya, ini menyatu, kemudian di sini lumayan empuk ya. Ini lumayan empuk, tapi di badan yang sebesar saya ini dia menurut saya kurang pas sedikit, tapi empuk. Ini joknya sudah empuk, tapi untuk headrestnya dia kurang tinggi. Tapi untuk menyangga pahanya dia sudah optimal ya, sudah baik ya. Dan yang saya kagum, dia empuk ya. Jadi untuk perjalanan dalam kota mungkin nyaman. Nah, ini. Untuk pengaturannya hanya ada slider ya, sliding, kemudian reclining. Seperti itu. Jadi tidak ada naik turun jok atau lift adjusternya, tidak ada. Kemudian untuk di sini ya, tempat penyimpanannya tidak terlalu besar. Sudah dual airbag ya, jadi di penumpang dan di setir. Kemudian di setir dia sudah ada pengaturan audio di setir. Oke, menurut saya ini untuk kebutuhan mobil dalam kota itu sudah cukup sekali ya, apalagi dengan tinggi badan Anda mungkin tidak setinggi saya, sekitar 160-an. Untuk wanita itu sebenarnya sudah lebih dari cukup. Apalagi ini mobil hemat sekali. Habis ini kita langsung ke baris kedua. Oke, sekarang kita masuk ke baris kedua. Nah, di baris kedua ini tadi tinggi saya 174. Nah, di sini masih ada sekitar 3,5 jari ya. Kemudian di sini juga sudah tersangga dengan baik ya, karena ini memang joknya itu agak seperti ini, jadi kita pahanya tersangga baik. Seperti ini, tapi untuk door trimnya tidak seperti di depan. Dia polos, hanya ada plastik. Sudah ada power window-nya. Model handle juga sudah chrome seperti ini dan ada speakernya. Tapi sini lain-lainnya masih plastik biasa ya. Kemudian untuk headrest ini bisa dinaik turunkan. Jadi malah yang belakang headrestnya bisa dinaik turunkan. Nah, seperti ini nih. Nah, malah yang depan enggak. Tapi tidak masalah ya. Kemudian untuk headroom, nah, dia headroomnya, ruang kepalanya dia bisa 4 jari lebih. Artinya dengan badan setinggi saya aman ya untuk headroomnya. Tapi untuk penumpangnya di belakang, kalau dewasa seperti ini hanya bisa maksimal 2, tapi yang satu anak-anak. Jadi 3, 2 dewasa, 1 anak-anak. Nyamannya seperti itu. Kemudian untuk hand gripnya dia modelnya masih paten seperti ini, tidak bisa dilipat. Oke, cukup nyaman. Tapi kalau untuk keluar kota saya rasa agak kurang nyaman. Tapi untuk dalam kota ini sudah lebih dari cukup, empuk. Kemudian ini bahannya juga halus, dan yang belakang ada headrest. Headrestnya bisa dinaik turunkan. Oke, kita langsung ke bagasi. Bagasi, cara membukanya ada di bawah sebelah kanan, kursi driver, ditarik. Nah, kita langsung ditarik dari sini. Seperti ini untuk bagasinya. Dia tidak terlalu kecil juga tidak luas ya. Artinya 2 koper besar masih muat ya, atau sekitar 3-4 galon itu masih muat. Kemudian ini untuk pelipatnya seperti ini, dia hanya kita dorong ya, ini hanya kita dorong, yang sana hanya kita dorong. Nah, jika sudah terlipat, kita bisa bawa barang belanjaan atau barang yang lebih besar. Ada space lebih kita untuk bawa barang. Kemudian di sini ada separator, dan di bawahnya ada spare tire yang ukurannya sama seperti bawaannya, namun dia
dia untuk model velgnya masih velg baja seperti ini, tidak model racing ya. Dan lagi-lagi untuk bagian interior itu warnanya tidak seperti di eksterior ya, dia hanya kuning dasaran aja, tidak diberi clear dan lain-lain, artinya tidak sama ya catnya. Nanti kita kembalikan lagi. Oke, seperti itu bagasinya. Menurut kalian cukup nggak untuk bawa koper kalau bepergian? Tapi menurut saya ini cukup ya. Koper lumayan bisa bawa barang. Dan lagi-lagi ini adalah city car, jadi kita tidak bisa mengharap lebih untuk bagasi. Jadi seperti ini saja menurut saya untuk sebuah city car oke banget. Habis ini kita langsung test drive. Kita pakai sabuk pengaman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk joknya tadi sudah saya singgung ya, empuk. Kemudian sayapnya juga penyangga dengan baik, walaupun dia kecil, cuman saya rasa ini pas ya. Kemudian untuk kacanya tidak terlalu lebar, dan posisi setir dan saya duduk kita lumayan pas ya. Walaupun ini saya merasa agak kejauhan, tapi ini karena saya tinggi jadi mungkin duduknya agak ke belakang, jadi untuk setirnya mungkin rasanya agak kejauhan. Tapi kalau Anda tingginya 160-an, 165, mungkin jarak antar setir dan tempat duduknya mungkin akan lebih pas ya. Oke, ini saya hanya menceritakan ya bagaimana rasanya mengemudi Daihatsu Ayla tipe R 1200 cc yang 4 silinder. Nah, tentunya mesin yang sama digunakan oleh Daihatsu Sigra 1200 cc ini dengan bobot yang lebih ringan daripada Daihatsu Sigra, otomatis dia akan lebih respon. Kemudian untuk BBM-nya juga akan lebih hemat ya. Nah, ini untuk kondisi jalan kita lihatkan, kita berada di dalam kota ya ini. Dengan kondisi jalan yang masih aspal baik ya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan coba ya, di kondisi jalan yang sedikit ada geronjal. Nih, kita belok kiri. Nah, untuk ini kita posisinya di jalan paving yang ada polisi tidurnya seperti ini tuh. Oke, jadi dari yang saya rasakan ya, saya sudah menggunakan mobil ini selama kurang lebih seminggu. Untuk suspensinya menurut saya untuk kondisi city car seperti ini saya rasa sudah lebih dari cukup. Dia empuk ya, bagian depannya empuk, juga suspensi belakang juga empuk. Tapi kekurangannya ketika muatan penuh dia akan amblas untuk suspensi belakangnya. Ini kita ada polisi tidur yang kecil-kecil itu ya, ini kita terabas ya. Nah, untuk suspensi depannya dia oke ya, ngayun gitu, empuk ya. Yang belakang, kalau yang belakang itu posisi kita hanya berdua seperti ini, dia agak sedikit kaku. Nah, cuman kalau kita sudah isi 4 orang dewasa, dia agak amblas sedikit tapi rasanya empuk. Itu yang saya rasakan di Daihatsu Ayla tahun 2021 ini. Untuk kondisinya, mobil ini karena ini mobil bekas, semuanya interior masih seperti ori, masih seperti baru maksudnya ya, masih seperti baru, original, tidak ada yang dirubah-rubah. Kemudian untuk crack setirnya juga masih kencang ya, tidak ada bunyi gelodak-gelodak. Untuk shock breakernya semua masih aman ya, masih kondisinya masih bagus. Kemudian untuk ban yang tadi saya sudah singgung, untuk bannya dia sudah masih tebal-tebal sekali. Jadi bagi Anda yang berminat, ini mobil otomatis siap pakai ya, tidak ada yang perlu diganti atau PR ya. Jadi hanya
ketika saya menyarankan untuk mobil bekas ya, Anda harus siapkan kurang lebih sekitar 5 sampai 10 juta ya, tergantung perbaikan atau peremajaan dari spare partnya. Jadi untuk ketenangan hati, sebaiknya ketika Anda beli mobil, sisakan atau spare sekitar 5 sampai 10 juta untuk perbaikan. Ganti oli, semua cairan-cairan yang ada di mobil ini kita ganti semua, mulai dari oli mesin, oli transmisi. Kebetulan ini Matic ya, jadi oli transmisi Maticnya diganti semuanya. Untuk air radiatornya diganti juga, untuk ketenangan hati kita ketika kita akan merawat untuk yang selanjutnya, seperti itu. Oke, tadi kita sudah bahas untuk suspensinya, dan sekarang ini dia yang membuat saya itu bahagia karena mobil ini saya isi Pertalite ya, bensinnya Pertalite 50.000. Saya tes ya dari mulai kuning ya, nyala kuning 50.000 itu wah luar biasa. Kita bisa dapat sekitar 70 sampai 80 kilo. Nah, ini kita gelap ya. Masih di mana? Dalam terowongan. Bentar lagi kita nyala lagi. Nah, di 50.000 itu kita bisa dapat 70 sampai 80 kilo. Kondisi dalam kota, tapi kita untuk injak gasnya sopan ya. Jadi masih nyala eco seperti itu, kita pertahankan. Injak gasnya juga hati-hati. Mobil ini hemat sekali teman-teman. Dan ini menjadi hal yang paling penting di sebuah city car, karena konsepnya adalah mobil kota. Kalau dia boros namanya bukan mobil kota kan. Dan mobil ini saya rekomendasi sekali. Dia hemat bahan bakarnya, kemudian tadi ya untuk kelegaan kabinnya juga lumayan, suspensinya juga cukup. Dan sekarang kita tes, akan kita becek ya, akan kita kick down seberapa sigap. Mas kameramen lihatkan ke speedometernya. Ini kondisi kita di 40 km per jam. 40 km per jam akan saya kick down. Oke, seperti itu. Jadi mesinnya 88 PS, dan menurut saya itu sangat cukup ya di dalam kota itu. Yang paling banyak perubahan pada New Ayla ini tahun 2021 ya, dia 1200 cc namun 4 silinder. Nah, dia ada perbedaan lebih hening sedikit di suara mesinnya, beda dengan yang 3 silinder. Namun untuk kekurangannya adalah ketika mesin 1200 cc yang lama dengan 3 silinder ya, perbedaannya ini kan 4 silinder, kalau yang lama adalah 3 silinder. Dia untuk RPM rendahnya, untuk mengejar torsinya dia lebih sigap. Namun untuk power di atasnya dia agak kurang. Tapi kalau yang ini, dia untuk RPM bawahnya agak sedikit delay, namun ketika sudah mencapai 40 km per jam ke atas, 60, 80, dia sangat terasa sekali untuk kenaikan tenaganya. Mungkin bedanya itu. Namun untuk konsumsi BBM-nya sama-sama hemat dari yang lama. Bahkan saya rasakan itu ada kehematan nambah ya, sekitar 5% sampai 10%-nya. Jadi dalam kota bisa sekitar 111 sampai 12, apalagi kita menggunakan BBM Pertamax ya, yang sesuai direkomendasikan bisa sampai 112 hingga 114 dalam kota. Oke, seperti itu. Ini mobil saya rekomendasi sekali untuk dalam kota ya. Walaupun bagi kaum mendang-mending, ini banyak sekali pilihannya di range harga segini. Ada Toyota Agya sendiri, saudara kembarnya. Kemudian ada Honda Brio. Honda Brio yang sudah facelift ya, sudah berubah bentuk ya, bukan yang model trapeze itu. Kemudian ada yang lainnya, ada Daihatsu Sirion ya, kembaran dari satu produknya Daihatsu, ada Sirion. Namun untuk Sirion kita dapat tahun yang lebih agak tua ya.
Kemudian di model lain, di merek lain ada Suzuki Karimun Wagoneer. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk range harga 110 hingga 140-an Anda bisa mendapatkan tahun yang muda pada Daihatsu Ayla. Jadi Daihatsu Ayla ini dia dapat tahun 2021, otomatis Anda dapat mobil dengan kondisi yang masih hampir seperti baru, dan kilometernya saya yakin belum banyak karena kan tahunnya masih baru ya. Rata-rata masih di bawah 50.000 km. Seperti itu. Gimana? Tertarik nggak? Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video. Kita sudah melakukan review tipis-tipis kondisi mobilnya seperti apa, dan kita sudah melakukan test drive tadi. Test drive tipis-tipis ya. Kemudian kondisinya nanti kalau mau lihat kondisi aslinya, detail kondisi aslinya, silakan hubungi di kolom deskripsi ya. Nomor HP-nya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Jika menyukai video ini, silakan like dan tekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.